Ya Islam, tetap Islam gitu loh. Tapi aku cenderung kok Kristen gitu loh. Hati aku ini ke Kristen karena aku pengen punya tempat ibadah, masjid gitu kan. Masa wario ke masjid tuh. Mau pakai baju apa? Oh. Saya Rito Eko Prasetyo, lahir di Cilacap dari keluarga Muslim. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu. Firman Tuhan itu mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, banci, orang pemburit. Waduh, tak gitu. Kok komplit banget ya, tak gitu. Bukan cuma pribadi aku sendiri, temanku, teman-teman waria di luar sana. Coba mengalami seperti aku. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah. Untuk merasakan sesuatu yang aneh gitu loh. Ini gedung apa ya begitu kan? Kok hawanya tuh enak banget gitu. Beda gitu loh. Dalam apa? Rasanya itu dalam hati tuh beda gitu. Begitu aku masuk lebih dalam lagi, di situ mereka udah berkumpul, ternyata luar biasa mah. Mataku tuh tertuju, luar mataku. Waduh, ternyata ada salib di depan. Oh, ini gereja gitu kan mah. Ternyata gereja. Ya Tuhan, aku masuk gereja. Aku tuh senang banget rasanya. Senang banget. Luar biasa. Ada sukacita gitu dalam hati ini. Aku masuk gereja. Ada damai di sini gitu. Enak gitu loh. Terus pada saat teman-teman pada bilang, ih kok ini gereja? Gitu. Terus mereka duduk agak jauh. Aku langsung ambil posisi duduk di depan. Gitu loh. Di depan di situ. Di situ pas kebetulan di situ yang ada kesaksian dari Jupiter Furistimol di situ. Di situ ada kesaksian dari dia. Saya semakin, oh, Tuhan Yesus, Kristen, lah gitu kan aku. Semakin penasaran lagi. Oh, pada saat itu ada apa? Pak Pendeta itu bilang siapa yang ada keluh kesah, penyakit segala macam, maju ke depan. Kita doakan gitu loh. Karena kebetulan memang waktu itu aku memang ada sakit di kulit, itu ada bercak-bercak merah, walaupun nggak terasa sakit, tapi itu mengganggu pemandangan banget gitu loh di tubuh itu. Nggak enak banget nih kulit. Tapi ada nggak gatel, nggak terasa, nggak sakit, nggak gatel juga nggak gitu loh. Aku maju ke depan, didoakan. Ya udah, setelah selesai paginya, aku nggak sadar, aku habis mandi, begitu aku lap-lap gini, kulit-kulit di yang ini tuh bersih gitu loh. Kok hilang ya gitu kan aku. Kok bersih? Nggak ada. Padahal ya kembali lagi ke cerita masa lalu lagi. Aku dulu juga pernah mau bunuh diri karena ya stres gitu loh. Stres memikirkan hidup, kok aku laki-laki kok bisa jadi perempuan kayak gini. Aku nggak terima, jujur aku nggak terima. Gitu. Aku mencoba untuk berontak. Udahlah mending aku mati aja daripada aku hidup kayak gini. Nggak jelas, laki-laki suka sama laki-laki. Malu, gitu. Nggak terima, berontak nih mas. Saya mau bunuh diri nih di tangan ini. Aku udah gesek gini, udah nggak pakai silet lagi, pakai peso ya di sini. Udah ngucur ini. Aku pikir udah sampai benar-benar darah udah keluar semua gini, lemas. Aku keluar, mataku udah nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Aku cuma pikiranku mati ini, pasti udah mati. Gitu kan, mati ya. Udah, aku bangun-bangun gini.
Ini pasti aku udah di alam sana kali ya, aku udah mati ya. Aku belum buka mata ini, begitu aku coba-coba buka mata, aku masih dalam kamar. Disuruh-suruh baca itu tuh, kamu sering baca firman gitu kan, baca firman Tuhan gitu. Baca firman Tuhan, aku dikasih ayat firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu. Ayat Korintus 6 atau firman Tuhan itu mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, banci, orang pemburit. Waduh, tak gitu. Kok komplit banget ya, tak gitu kan aku. Ini kan semuanya ada pada aku gitu loh. Kalau Jakarta bilang katanya, ini sih gue banget, udah komplit gitu loh. Cabul iya, banci iya, pemburit iya, pemabuk iya, penipu iya, semuanya. Aduh, ya nggak mungkin dong aku masuk surga. Nggak ada surga ya buat orang-orang seperti itu. Tapi itulah, aku selalu berpikir terus, itu ayat. Teman-teman ngejak aku untuk pergi kemana? Enggak lah, aku di rumah aja, di salon aja, usaha aja. Itu. Enggak, memang benar luar biasanya di situ. Aku udah mulai meninggalkan. Udah ibaratnya udah di tepian ini, udah di tepian lingkaran setan ini ibaratnya. Aku udah menepi, dikit-dikit aku menepi, menjauhi pergaulan-pergaulan itu. Bukan karena aku benci dengan mereka, enggak. Gitu. Karena aku pengen lepas dari lingkaran setan itu. Pengen gimana sih caranya keluar dari lingkaran ini? Gimana sih caranya biar keluar dari zona itu? Ya kita harus pelan-pelan, pelan-pelan, santai aja, pelan-pelan, pelan. Lama-lama aku ke tepi ya, gitu. Sampai aku benar-benar betah di salon, di usaha di rumah. Sambil aku tetap ibadah, gitu loh. Segala kegiatan ibadah di gereja, aku ikuti dari komsel, macam aku ikuti. Aku tanggal 9 Mei, malam, aku biasa baca Alkitab. Kalau malam tuh aku baca Alkitab. Baca aku firman Tuhan. Baca. Begitu aku baca, dalam hati ini, coba kamu buka Wahyu. Gitu. Aku ingat kata-kata ada orang yang bilang katanya Wahyu itu, kitab Wahyu itu kan mengerikan sekali itu. Bener. Penasaran. Akhirnya tanpa sengaja ini, aku langsung buka, jebret ke halaman belakang, dan di Wahyu itu langsung mata ini langsung tertuju di Wahyu 3 ayat 19. Mataku langsung tertuju ke ayat itu. Barang siapa kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku bilang gini, Tuhan, apa maksudmu sih? Kenapa mata ini harus menuju ke ayat ini? Itu kan aku. Dan satu ayat itu aja, aku tutup Alkitab. Aku berpikir, aku merenung terus. Sampai aku nangis terus. Firman Tuhan yang luar biasa ini. Sampai aku, kalau ingat firman ini, ayat ini yang benar-benar menegur aku.
tanpa terasa. Bulan September dibaptis sama Bapak Gembala dan dikasih nama Yohanes. Itu sesuatu yang luar biasa. Nama yang luar biasa. Akan aku pikul salib ini sampai kapanpun. Dan aku bukan cuma pribadi aku sendiri, tapi aku pengen teman-temanku, teman-teman waria di luar sana coba mengalami seperti aku. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah. Percayalah teman-teman, di saat dunia ini, tidak ada orang yang mau mengerti. Tuhan Yesus mengerti. Terima kasih sudah dapat mendukung pelayanan di channel kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah atau video yang cuplikannya baru saudara dengar tadi merupakan suatu bukti bahwa orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal kebenaran, mereka akan terjerumus kepada sesuatu yang memalukan. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak seperti diri mereka sendiri. Kalau saudara melihat pada waktu pesaksi ini mendengar kebenaran firman Tuhan, dia melihat ayat-ayat yang dibuktikan oleh Alkitab, yang disampaikan oleh Alkitab, dia baru menyadari bahwa selama ini ia telah salah jalan. Selama ini tidak boleh dia melawan kehendak ciptaan Allah. Dia tercipta sebagai seorang laki-laki. Dia tidak boleh berpindah karena ia adalah seorang laki-laki. Nah, saudara-saudara, Alkitab adalah kebenaran itu. Dia akan mengarahkan manusia kepada proporsinya yang sebenarnya, tempatnya yang sebenarnya, kepada kuadrat yang sebenarnya. Itulah Alkitab. Karena itu mereka berbahagia, mereka sangat senang ketika mereka menerima Alkitab, membaca Alkitab. Dan memang hanya satu-satunya yang dapat memberitahu kepada kita, satu-satunya kitab suci yang bisa membongkar kejahatan, yang bisa mencelikkan mata manusia dan mengembalikan manusia kepada kodrat penciptaannya. Itu adalah Alkitab. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukti dari pesaksi ini. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti kesaksian ini seterusnya dan lengkap. Kiranya saudara akan menemukan kebenaran bahwa hanya Alkitab satu-satunya yang berani untuk menyampaikan kebenaran, dan itu diterima dan menobatkan begitu banyak orang. Selamat mengikuti kesaksian ini sepenuhnya. Haleluya. Kasih juga yang terutama untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang memberi kesempatan saya untuk bisa memberi kesaksian. Itu semuanya bukan kebetulan, tapi ini semua rencana Tuhan. Saya daftar di sini juga, saya penuh dengan pergumulan. Apa iya saya mau daftar di sini? Nggak jadi lagi. Akhirnya saya putuskan, Tuhan membimbing saya, udah kamu bersaksi. Itu luar biasanya Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saya.
Nah, saya berakal, saya mau bersaksi, saya mau menceritakan bagaimana kehidupan saya di masa lalu. Dari awal, saya perkenalkan, saya Rito Eko Prasetyo, lahir di Cilacap. Lahir tahun 1979. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Dari keluarga muslim, teman-teman. Dari kecil, saya ditinggal sama bapak saya. Ibaratnya mama saya aja yang mendidik saya dari kecil. Saya kurang kasih sayang dari seorang ayah, jujur. Kehilangan pabrik figur seorang ayah. Figur seorang ayah yang aku dambakan tuh nggak pernah ada. Mamaku sendiri selalu mengajari aku untuk hidup yang kuat, untuk membantu mamaku, untuk membantu mamaku jualan juga, mengurus adik-adikku. Di usia segitu, di usia yang terlalu kecil menurut saya, terlalu dini untuk mengalami sesuatu yang hal secara ekonomi. Karena kita dalam keluarga yang memang kekurangan, tapi ya itulah hidup. Tapi saya tetap bersyukur dengan bimbingan mamaku, walaupun akhirnya aku terbentuk seperti ini, terbentuk feminim gitu loh. Yang tadinya aku mikir ya ini biasa aja gitu loh. Karena memang sehari-harinya seperti itu gitu loh. Tapi orang-orang luar sana, tetangga bilang katanya aku feminim, ya itu mungkin secara tidak langsung aku terbentuknya feminin seperti itu, seperti perempuan. Nah, ditambah lagi setelah itu aku mulai bantu mamaku juga jualan, ngider kan mamaku tuh jualan jajan pasar itu. Jadi saya bikin jajan pasar, kadang mama saya yang jualan, kadang saya yang jualan juga, bantu-bantu. Nggak pernah lelah saya mencari uang pada waktu itu. Pada waktu 6 tahun aja aku udah berani aku nyari duit, nyari uang, bekerja keras. Hingga pada saat sekolah, saya selalu dibully sama teman-teman. Aku nggak punya ayah, Rito nggak punya ayah, nggak punya bapak, gitu loh. Saya sedih di situ. Timbul dendam dalam hati saya. Dendam yang sangat luar biasa terhadap bapak saya. Kenapa Rito, bapak saya selalu pergi? bisa Ya, mundur sedikit Pak, kepala jangan terputus Pak ya, tolong Pak. Iya, oke, gitu aja, sip. saya dendam dengan bapak saya. Kenapa sih bapakku meninggalkan aku? Meninggalkan dalam keadaan aku sengsara seperti ini dengan mamaku, tanpa ada rasa tanggung jawab. Sampai kalau ditanyain orang, bapakmu kemana? Udah mati, aku jawabnya gitu. Hingga sampai akhirnya aku lulus SD itu, orang nggak punya, lulus SD aja itu, lulus SD. Aku pergi ke Jakarta, mengadu nasib ke Jakarta, itu umur 13 tahun. Umur 13 tahun saya ngasih di sana. Umur 13 tahun saya ke Jakarta. Di sana saya kerja jadi pembantu rumah tangga. Waktu itu gajinya 45.000 dengan bayaran 45.000 waktu itu. Di situ segala macam pekerjaan saya lakukan. Ya karena saya juga terbiasa di rumah masak, yuk saya juga masak.
segala macam tak lakukan semua, punya serba bisa. Sampai ngurus anak kecil juga bisa. Nah, nggak tahu kenapa di situ anak saya ikut orang Chinese, tapi dia Kristen. Anaknya ini masih sekolah. Aku suruh ngajarin pelajaran agama Kristen. Gitu. Jadi aku suruh ngasih pertanyaan, nanti anak majikanku itu yang jawab, gitu loh. Di situ aku jadi, oh ini tuh pelajaran agama Kristen kayak gini, gitu. Udah. Lambat tahun, setelah tahun 96 saya pulang ke Jawa. Saya pulang ke Cilacap lagi. Dan di situ saya ketemu saudara. Pas di acara pernikahan, saudara juga di situ berkumpul. Malam itulah di mana aku dikenalkan namanya dosa, permainan, cinta sejenis. Justru dengan saudaraku sendiri. Waktu itu aku belum tahu apa-apa. Kok seperti ini gitu loh. Pada saat aku udah lagi memang tertarik dengan laki-laki, dengan heran sendiri aku juga. Kenapa aku tertarik dengan laki-laki? Tubuhku kok berhubung laki-laki. Aku kan laki-laki, ngapain aku suka laki-laki? Gitu loh. Tapi ketertarikan itu semakin kuat. Semakin kuat. Sampai akhirnya setelah kejadian itu dikenalkan dengan saudaraku itu permainan homoseks gitu. Maaf kata ya, saudara-saudara, Sobat Miracle. Saya semakin di situ semakin hanyut, semakin ketagihan juga. Oh begini ya mainnya seperti ini. Oh gini ya permainannya seperti ini. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa juga memang udah jalannya saya harus seperti itu. Saya juga ketemu dengan komunitas gay dan waria di kota Cilacap sana. Saya ketemu mereka, saya kenalan. Oh, mereka membimbing saya malah gitu loh. Dia ngelihat aku kayak gitu, ya udah ngapain sih kamu tanggung amat gitu kan. Kamu udah kayak gitu, sekalian aja terjun. Dandan aja, kamu kan masih muda. Waktu itu kan umur saya tuh baru 16 tahun. Berarti kamu cantik, kamu langsing. Kamu dandan aja, nanti kamu gampang nyari duitnya. Tuh. Oh. Lah aku bingung loh, gimana bisa nyari duit? Kalau cuma dandan lo kok bisa nyari duit, bisa dapat duit. Tuh. Ya bisa lah, nanti kita ajarin gitu mereka bilang. Udahlah waktu itu aku udah, padahal waktu itu aku udah potong pendek, gundul malah bahkan. Tetap aja sama temanku itu didandanin gitu. Didandanin pakai gaun, cantik. Mangkal, akhirnya aku dibawa ke pangkalan sana. Dibawa ke pangkalan. Pada aku dibawa ke pangkalan, di situ ya namanya dunia pangkalan ya, maaf kata, orang baru pasti laris, pasti laku. Gitu loh. Laku, dapat duit. Kok enak ini dari laki-laki. Dapat duit cuma kayak gini aja. Itu yang membuat ketagihan di situ. Aku pulang ke rumah dalam keadaan dandan, pulang ke rumah ketemu mamaku kaget gitu loh. Edan kamu, ngapain kamu kayak gitu?
nggak apa-apa mah, cantik kan, gitu kan mama aku. Karepmu lah, gitu kan mama aku. Aku kasih duit lah itu mama aku, dari duit yang kata orang bilang itu duit haram katanya. Tapi aku nggak peduli, yang penting kami tuh butuh makan, adik-adikku tuh butuh makan. Jadi ya tetap saya kasih gitu. Hingga satu desa itu mungkin bisa gempar setelah saya dandan, merubah diri, pakai pakaian perempuan gitu loh. Karena waktu itu memang saya berpikir, oh iya, kalau untuk apa namanya bisa menarik laki-laki, otomatis kan saya harus bisa cantik seperti perempuan gitu loh. Masa iya saya mau ibaratnya mau jadi laki-laki gitu kan, cara orang ibaratnya teman-teman bilang tuh banci kaleng gitu loh. Jadi aku merubah penampilanku, gaya busanaku, pakaianku, aku ganti. Tetanggaku itu heran gitu loh. Aku heran. Bagi mereka yang suka ya, ih kamu bagus kayak gitu, kamu cantik kayak gitu, gitu. Tapi bagi mereka yang tidak suka, apalagi mereka yang fanatik, ya jujur aja, mencemooh, menghina, bener, dihina aku, dicaci aku, kamu tuh laki-laki ngapain jadi perempuan gitu, nggak pantas kamu, gitu. Segala hinaan orang-orang kampung tuh biasa gitu. Saya hanya diam aja, diam. Ini loh urusanku, aku dalam hati. Ini urusanku, gitu loh. Kamu nggak pernah kamu tuh nggak pernah ngasih aku makan, ibaratnya aku nyari makan juga sendiri. Buat keluargaku, aku nyari sendiri buat keluargaku. Keluargaku juga butuh makan. Setiap kali aku jalan di kampung, dikata-katain, banci, 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 gitu. Tadinya kesel, lama-lama udah cuek. Mungkin mereka juga capek sendiri kali ya. Terus pernah di mana? Pada saat aku jalan, ada laki-laki ngomong sama saya, yang ngatain banci, gitu loh. Dengan gaya-gayanya banci gitu, dia katain aku. Aku marah di situ. Jujur aku marah, aku nggak terima, gitu loh. Malah dia bilang gini, loh banci kok marah dikitain gitu. Loh, aku jawab lagi, loh, emangnya banci bukan manusia? Emang banci bukan nggak punya perasaan? Banci juga manusia loh mas, punya perasaan. Bukan untuk jadi bahan guyonanmu, bukan. Gitu loh. Aku loh yang ngalami, gitu kan aku. Coba seandainya posisiku ada di kamu, bisa nggak kamu saya? Dia diam. Setiap kali aku sore, berarti aku karena rumahku tuh di jalan di mana di dalam, jadi untuk masuk jalan raya tuh emang mesti aku jalan kaki agak jauh. Jadi kalau sore aku jalan mau mangkal itu aku jalan. Pada saat aku jalan ya gitu tetap katain lagi. Tapi ada satu cerita yang bikin aku takut. Kalau sama laki-laki aku nggak takut, mau dikatain apa aku lawan, aku mencoba untuk membela diri. Tapi ada satu yang aku takutkan, segerombolan anak kecil itu loh. Kalau aku jalan lihat ada rombongan anak kecil lagi pada main, aku berusaha untuk menghindar. Karena apa di situ? Mulut anak kecil itu loh kalau ngomong kan luar biasa. Mereka teriak-teriak semuanya, rombongan bareng-bareng ngomong banci. Ngapain kayak gitu? Buat
Waduh, nggak bisa aku ini. Kalau ngelihat anak, mau dimarahin gimana, namanya anak kecil kan. Lucu aja, jadi aku pasti sembunyi kalau ada anak kecil, belum ada anak kecil mau lewat, udahlah aku sembunyi dulu, nunggu mereka lewat dulu, apa aku nyari jalan pintas lain untuk sampai ke jalan rayanya. Itu kalau anak kecil saya jujur takut banget, takut bukan apa-apa, malu jujur sama anak kecil. Kalau sama dewasa enggak, malah ya. Singkat ceritanya, jadi pada saat aku udah menikmati dunia pangkalan, aku menikmati dunia kewariaan, semakin aku terjerumus, semakin aku dalam lagi. Dalam pikiranku saat itu, ya udah, ini hidup aku. Apapun yang terjadi, inilah hidup aku. Terus sampai pada akhirnya, pada saat itu teman-teman pada bilang, udah, kamu kan udah kayak perempuan, kamu coba deh dibentuk payudara kamu, gitu, supaya lebih seksi lagi, supaya kamu lebih menarik lagi, jadi daya jualnya nanti kamu lebih tinggi lagi, gitu. Oke, sampai kayak gitu, aduh saya pikir dulu deh, gitu kan, mau kan ngumpulin modal dulu, gitu. Dalam dunia pangkalan itu pun itu luar biasa perjalanannya. Dunia malam, dunia kekerasan, dari mabuk, hura-hura, berkelahi dengan preman, itu udah biasa di jalanan. Hingga suatu saat saya lelah, jenuh. Pada saat saya pulang mangkal, saya ketemu teman di situ, saya dikenalkan, kamu mau nggak kerja di salon, gitu. Itu tahun 99. Jadi selama 3 tahun itu saya melalang buana dari kota satu ke kota lain, dari laki-laki satu ke laki-laki lain. Hingga tahun 99 aku dikenalkan sama temanku Waria juga, dia udah di salon, dia bilang sama saya, apa ya, kamu mau mangkal-mangkal gitu terus, kamu nggak punya masa depan, gitu loh. Karena aku nggak bisa di salon, gitu. Aku kan nggak bisa di salon. Masa ya sih saya di salon, siapa yang bisa nerima aku, gitu kan. Ya kalau kamu mau belajar pasti mau, pasti bisa kalau kamu mau belajar, katanya. Wah, yaudahlah dicoba. Aku kan jadi orang penasaran juga, gitu. Penasaran, pengen mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya aku dikenalkan di salah satu salon di Banyumas. Di situ aku diajarkan, masuk. Nih, kamu belajar di sini. Itu guru kamu, atau nanti kamu bisa belajar di situ. Iya, di situ. Aku lihat warianya itu yang lemah lembut, warianya yang bener-bener sok cantik, bener-bener cantik memang, gitu kan. Aku kok bisa gini, gitu loh. Berlawanan dengan pribadianku, walaupun aku masih muda, tapi aku karena kebiasaan aku hidup di jalanan, jadi aku nggak tampil ya urakan, gitu loh. Aku tampil urakan, mau mabukan, ini nggak bisa yang namanya sok feminim kayak gitu, nggak bisa, gitu loh. Jadi aku bukan tipe-tipe banci yang itu, nggak waktu itu. Akhirnya saya diterima di situ. Saya belajar dengan sabarnya, itu teman saya itu belajari aku terus tuh. Dengan telaten ngajarin aku di salon, gimana caranya ngeramas rambut, semuanya diajarin dengan telaten. Malah yang nggak sabaran tuh aku, kadang aku malah yang marah.
karena diajarin nggak bisa-bisa. Tapi karena memang ada kemauan juga, sedikit ada kemauan, ada paksaan dari dalam saya, aku harus bisa juga. Begitu ngelihat setiap tutup salon, duitnya banyak, nggak perlu mangkal, duitnya banyak ternyata di salon gitu ya, rame gitu kan, dapat duit, jadi nggak perlu mangkal lagi. Di situ akhirnya pola pikir aku juga berubah. Lama-lama juga aku menikmati kerja di salon itu. Hingga pada satu saat saya udah di salon itu tahun 2000, saya dikasih modal sama kakak saya. Dikasih modal buat buka usaha sendiri, buat buka salon. Saya mencoba untuk merintis dari kecil, dari nol, belajar. Gitu. Saya buka salon tuh di kampung sendiri. Belum berani keluar kota, belum berani keluar daerah. Saya di kampung sendiri. Jadi karena aku pikir di kampung sendiri kan lebih aman karena orang-orang kita gitu kan, orang yang kita kenal. Gitu. Ternyata salah. Justru malah di kampung sendiri aku diresehin di situ. Banyak yang reseh, wah zaman-zaman segitu kan memang, aduh, banyak anak-anak nakal karena waktu itu memang banyak pengangguran waktu tahun-tahun itu. Akhirnya nggak betah karena memang di tempat sendiri aku nggak dihargai. Akhirnya aku mencoba untuk pindah. Aku tuh nyari kontrakan di kampung sebelah ibaratnya, nyari kontrakan. Di situ aku dapet. Nah, di situ aku udah mulai berkembang, gitu loh. Aku udah mulai punya nama di situ. Yang tadinya tetanggaku menghina aku, mungkin bahkan menyepelekan keahlianku. Akhirnya tetanggaku sendiri juga banyak yang ke salonku, gitu loh. Setelah banyak dari mulut ke mulut, oh ini salonnya ini bagus, gitu. Akhirnya ramai. Pada saat itu memang belum banyak saingan untuk salon. Jadi nyari duit itu enak, rame, gitu loh. Nah, disitulah pada saat ramai itu aku udah mulai terbujuk namanya apa ya, kehidupan yang waria yang gimana sih? Yang memang kamu harus jadi perempuan lagi, kamu harus lebih jadi perempuan lagi. Jadi gitu loh. Kamu harus jadi payudara gini. Akhirnya aku bikin lah di tahun itu setelah memang salonku rame, aku banyak duit gitu loh. Akhirnya aku bikin. Nah, di situ karena terus aku nggak berpikir yang gimana enggak. Yang aku pikirkan, ya udahlah. Kenapa sih, ngapain aku mau ditanggung-tanggung? Gitu. Kalau udah mau jadi waria. Terus pada akhirnya memang aku mati, sampai mati pun tetap jadi waria. Nggak mungkin aku bisa jadi laki-laki, nggak mungkin. Itu dalam pikiranku. Sampai mati pun aku tetap waria gini. Nah, di situ akhirnya yaudah tambah lagi semakin besar, semakin bagus. Katanya orang bilang tuh, otomatis apa? Ya kita sendiri merasa, wih, oh iya ya, senang begitu dengan sanjungan orang. Dengan dipuji gitu, aduh semakin gila kitanya. Terus sampai pada saat itu aku udah aktif di organisasi di Cilacap, organisasi waria di Cilacap. Karena udah ada terbentuk di situ IWACI, Ikatan Waria Cilacap, di situ dibentuk. Aku aktif di dalam situ. Pada saat aku mulai aktif di sana, aku udah meninggalkan dunia pangkalan gitu loh.
Tapi kan nggak mengurangi bahwa aku ini justru malah pada saat aku udah punya duit sendiri gini, bukan aku yang dibayar. Kadang aku malah ngebayar juga. Gitu. Malah aku nyari laki-laki, kadang-kadang aduh lah. Nyari, ibarat kata nyari berondong. Gitu. Hingga semakin jauh, semakin terlena aku dengan kewariaan ini. Semakin ibaratnya itu semakin berkarat gitu loh. Semakin mustahil untuk aku bisa berubah, untuk kembali lagi ke aku yang dulu, yang pertama aku lahir gitu loh. Semakin mustahil. Hingga pada akhirnya aku di mana? Tahun 2007. Tahun 2007 di situ organisasi kami dapat undangan dari Semarang, acara temu kangen. Acara temu kangen di situ katanya itu banyak kumpul semua, ada waria-waria, ada gay, ada lesbi gitu loh. Jadi anak jalanan itu katanya kumpul gitu loh. Infonya gitu. Terus jadi saya penasaran. Emang bener? Ya temu kangen ramai tahu di Semarang gitu. Udah gitu, akhirnya aku berangkat, kami rombongan dari Cilacap. Dari rombongan dari Cilacap kita rame-rame satu bis gitu, terbis. Terus nyampe Semarang, aku heran loh, kok bangunannya bagus banget gitu kan, bangunannya gede, bagus, enak gitu. Terus begitu suruh mereka datang, mereka pada mandi, pada ganti baju dengan segala kostum yang wah luar biasa, dengan seksi-seksi banget. Tapi pada saat itu aku tuh ada penyakit, ada sakit di kulit ini yang bahkan sampai pada saat kita udah di gedung itu, yang dengan penampilan waria-waria itu yang wah luar biasa seksi, mereka kumpul dalam gedung itu. Begitu aku masuk ke dalam gedung itu, awal mulanya aku masuk ke gedung itu, aku tuh merasakan sesuatu yang aneh gitu loh. Ini gedung apa ya? Begitu kan. Kok hawanya tuh enak banget gitu. Beda gitu loh. Dalam apa? Rasanya itu dalam hati tuh beda. Gitu. Begitu aku masuk lebih dalam lagi, di situ mereka udah berkumpul, ternyata luar biasa mah. Mataku tuh tertuju, luar mataku. Waduh, ternyata ada salib di depan. Oh, ini gereja, gitu kan mah. Ternyata gereja. Ya Tuhan, aku masuk gereja. Aku tuh seneng banget rasanya. Seneng banget. Luar biasa. Ada sukacita gitu dalam hati ini. Aku masuk gereja. Ada damai di sini gitu. Enak gitu loh. Terus pada saat teman-teman pada bilang, ih kok ini gereja? Gitu. Terus mereka duduk agak jauh ke depan. Aku langsung ambil posisi duduk ke depan. Gitu loh. Di depan di situ. Di situ pas kebetulan di situ yang ada kesaksian dari Jupiter Furistimol di situ. Di situ ada kesaksian dari dia. Saya semakin Tuhan Yesus Kristen lah gitu kan aku. Semakin penasaran lagi. Pada saat itu ada Pak Pendeta itu bilang siapa yang ada keluh kesah, penyakit segala macam, maju ke depan, kita doakan gitu loh. Karena kebetulan memang waktu itu aku memang ada sakit
di kulit itu ada bercak-bercak merah, walaupun nggak terasa sakit, tapi itu mengganggu pemandangan banget gitu loh di tubuh itu. Nggak enak banget nih kulit. Tapi padahal nggak gatel, nggak terasa, nggak sakit, nggak gatel juga nggak gitu loh. Aku maju ke depan, didoakan. Ya udah, setelah selesai, aku dikatain sama teman-teman, loh kamu maju kok, ya biarin, kenapa enggak gitu kan, orang aku pengen maju gitu. Akhirnya selesai sudah dari Semarang, kita pulang malam-malam tuh, langsung pulang ke Cilacap, rombongan lagi. Nah, setelah itu paginya aku nggak sadar, aku habis mandi, begitu aku lap-lap gini, kulit-kulit di yang ini tuh bersih gitu loh, kok hilang ya gitu kan, kok bersih, nggak ada. Tapi aku nggak berpikir semalam ikut gereja itu, nggak berpikir ke sana. Terus aku beres-beres salon. Nih, tiba-tiba di laci atas itu, meja atas tuh, karena taruh ada dekat salon ada meja kecil di atas. Di situ aku pas bersihin nih, kok aku kaget. Di situ aku nemu salib. Gitu. Salib yang bukan buatan pabrik kayak gitu, kayak buatan manusia, kayak buatan tangan. Loh, ini salibnya siapa ketinggalan di sini? Kalau memang ketinggalan kan nggak mungkin di atas, harusnya kan di bawah di meja tamu itu. Aku nggak berpikir ke yang mana-mana lah. Ya udahlah, biarin taruh sini aja. Nanti juga siapa nanti ada yang nyari, tak taruh di sini aja. Gitu. Nanti ada yang nyari tak kasihkan. Itu salib. Itu sampai akhirnya semakin kesini tahun 2007 itu, terus tahun 2010, menginjak tahun 2010, usahaku hancur, teman-teman. Usahaku hancur. Karena ya memang harus begitu kali ya. Hancur. Utang banyak, duit habis, utang banyak. Semakin kesini banyak saingan, usaha salon. Iya kan? Setelah itu, aku bingung. Di situ aku berpikir, kemana ini? Apa yang aku lakukan? Nggak mungkin lah aku mangkal lagi. Gitu loh. Akhirnya secara tidak waktu lagi juga, untuk mengisi waktu luang, aku mangkal lagi. Karena alat-alat salonku aku bawa pulang lagi ke rumah. Dan aku nggak bisa bayar kontrakan lagi. Udah nggak bisa memperpanjang lagi untuk kontrakan. Ini aku bawa lagi ke rumah alat-alatnya. Aku kembali lagi ke mangkal lagi. Aku mangkal lagi. Menikmati dunia malam lagi. Ya gimana lagi? Hidup itu terus berjalan, kita butuh makan. Adikku, keluargaku juga butuh makan lagi. Masih tetap butuh makan. Aku ngakal lagi, nyari duit kayak gitu lagi. Usaha yang aku rintis dari kecil aku hancur. Teman-teman yang dulu aku ibaratnya aku tolong, pernah aku ini, begitu aku hancur, teman-teman apa? Nggak ada yang peduli. Mereka malah kasak kusuk di belakang. Rasain. Makanya. Semuanya hanya gitu. Nggak ada satupun yang bisa menenangkan aku waktu itu. Ya akhirnya kemana? Ke dunia pangkalan lagi saya pergi. Ke dunia pangkalan lagi. Luar biasanya. Pada saat itu, dunia pangkalan penuh dengan
kejaman dunia malam. Aku sampai mau ada preman yang mau memaksa untuk aku melayani, tapi aku nggak mau. Aku dipaksa sampai akhirnya karena aku nggak mau, aku udah mau dibunuh katanya. Tak bunuh kamu, gitu kan. Kebetulan dia bawa celurit, aku suka itu, begitu kan. Aku dalam hati, wah kebetulan nih dia bawa celurit, gitu kan. Kebetulan banget. Nih, kalau kamu nggak mau, saya paksa, saya bunuh kamu. Oh, terima kasih kalau kamu membunuh aku, gitu kan. Saya nggak akan marah malah, gitu. Silahkan bunuh, tapi sampai mati loh ya, gitu. Sampai mati, jangan sampai enggak, jangan cuma cacat, enggak mau saya, harus sampai mati. Terima kasih malah daripada aku bunuh diri, gitu kan. Daripada aku bunuh diri, mending aku mati. Ada yang mau bunuh, wah saya berterima kasih, gitu loh. Malah preman itu malah lari, katanya aku dikatain baji gemblung, baji gila kamu, katanya. Loh, aku malah lari, gitu loh. Aku malah senang lah ada yang bunuh aku daripada aku bunuh diri. Itu kejadian luar biasanya di situ. Aku masih ingat aja tuh. Itu preman itu, wih, luar biasa, yang memang reseh, Mbak. Reseh, bener-bener reseh. Padahal ya kembali lagi ke cerita masa lalu lagi. Aku dulu juga pernah mau bunuh diri karena ya stres, gitu loh. Stres memikirkan hidup, kok aku laki-laki kok bisa jadi perempuan kayak gini. Aku nggak terima, jujur aku nggak terima. Gitu. Aku mencoba untuk berontak. Udahlah, mending aku mati aja daripada aku hidup kayak gini. Nggak jelas, laki-laki semua sama laki-laki. Malu, gitu. Nggak terima, berontak nih saya. Saya mau bunuh diri nih di tangan ini. Aku udah kayak segini, udah nggak pakai silet lagi, pakai peso ya di sini. Udah ngucur ini. Aku pikir udah sampai benar-benar darah udah keluar semua gini, lemas. Aku keluar, mataku udah nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Aku cuma pikiranku, mati ini, pasti udah mati. Itu kan mati ya. Udah, aku bangun-bangun gini. Ini pasti aku udah di alam sana kali ya, aku udah mati ya. Aku belum buka mata ini, begitu aku coba-coba buka mata, aku masih dalam kamar. Kurang ajar. Loh, kok aku nggak mati? Sampai ini luka ini kering sendiri, darah kering, gitu loh. Wah, memang sepertinya memang Tuhan belum mengizinkan saya untuk mati. Jadi aku ya nggak tak urusin lagi, nggak tak bawa ke dokter ya, nggak dicet ya, nggak, biarin. Padahal ini dalam loh, ini bekatnya sampai sini ada. Dalam konteks kita sambung lagi, pada saat aku udah benar-benar terpuruk, hancur, nggak ada tempat untuk mengadu. Aku mengadu sama keluarga juga nggak mungkin. Keluarga aku juga kekurangan. Aku nggak mau membebani keluarga. Karena bagaimanapun juga, keluarga harus taunya aku. Jangan sampai lihat aku yang susah. Jangan lihat susahnya. Gitu. Aku pengen pulang bawa duit buat mamaku. Aku pulang bawa duit buat adik-adikku. Gitu. Jadi pada saat aku usah pun, aku nggak mau cerita dengan keluarga, dengan mamaku. Gitu. Enggak. Biarkan aku yang nanggung resikonya sendiri. Gitu. Sampai dalam keterpurukan itu juga, aku pergi ke, masih di Cilacap juga. Di situ aku di rumah teman, di salon teman, di situ aku dikenalkan. Bantu-bantu aku di situ, di salon, aku bantu-bantu. Udah, tiba-tiba di situ ada temanku juga yang waria, yang dulu akrab sama saya. Akrab, bener akrab. Tapi begitu lihat kondisi aku yang kayak gitu, udah terpuruk kayak gitu, dia kayak enggan, kayak malu gitu loh berteman lagi. Boro-boro mau duduk bareng, enggak. Dia sama temanku yang lebih kaya, yang sama-sama mungkin kaya sama dia, kayaknya udah nggak pantas gitu loh. Aku gini, oh berarti memang gitu ya, nggak pantas. Sebegitu
apa persahabatan ini, pertemanan ini ya kayak gini hanya karena harta. Ya udah aku cukup mengerti lah. Akhirnya sampai saatnya ada temanku yang ngasih tahu aku, kamu mau nggak kerja di luar Jawa ini gitu loh. Kemana? Ke Lampung. Ya udahlah, nggak apa-apa daripada aku di Jawa percuma susah kayak gini. Udah akhirnya aku dikenalin ke teman yang di Lampung. Di Lampung ini ya waria juga, cuma dia udah punya anak. Nah udah gitu aku dikenalkan ke Lampung, aku dibawa ke Lampung, aku usaha, dibukakan salon. Nih kamu kelola di sini. Iya. Waktu itu tahun 2011. Pada saat tahun 2011 itu di daerah Lampung itu pedalaman itu masih sepi. Di salon tuh nggak ada namanya TV, tuh nggak ada, hiburan nggak ada gitu loh. Jadi setiap kali salon udah tutup, udah jam 7 udah tutup, ya udah kebetulan di depan salon itu warung tuak. Karena memang di Lampung itu dijual bebas tuak itu. Jadi kalau udah tutup salon aku tuak bareng, ngobrol-ngobrol di situ sama minum-minum sama cowok-cowok di situ. Minum bareng. Itu tiap malam bayangkan gimana hancur. Sampai suatu saat pada saat aku rame, salon banyak pengunjungnya, aku tuh kepikiran alay gitu bikin status di Facebook gitu loh. Bikin status, oh, terima kasih ya Tuhan atas rezekimu hari ini gitu. Nah, pada saat itu kok terus ada yang komen, ada yang inbox gitu loh. Dia ngomong gini, kamu manusia kayak macam kamu itu nggak pantas kamu nyebut nama Tuhan gitu loh. Oh di situ aku baper, sobat-sobat pemir, sobat. Aku di situ baper. Aku nangis di situ. Tuhan, apa memang aku nggak pantas sih nyebut namamu? Pada saat itu aku juga bingung, Tuhan mana yang aku panggil? Gitu kan. Karena memang saya Muslim. Cuma saya sebut Tuhan. Apa saya nggak pantas menyebut namamu? Sejak saat itu aku nggak mau lagi namanya bikin status yang namanya ucapan syukur di sosial media. Ini nggak pernah. Udah trauma sampai saat sekarang ini. Sampai akhirnya di Lampung aku nggak betah. Pulang lagi aku ke Jawa. Pulang lagi ke Jawa. Di Jawa kayak gitu-gitu lagi. Apa sih ini? Campur lagi dengan komunitas waria yang kayak gitu-gitu lagi, yang nggak ada, aduh gimana ya? Timbul rasa bosan lagi. Ya, akhirnya ada teman waria lagi nih yang bilang, kamu mau nggak kerja di Kalimantan? Itu Kalimantan, iya, jauh banget, nggak apa-apa lah. Yaudah, aku terima tawaran itu di Kalimantan daripada aku di Jawa juga lah, udah nggak apa-apa. Tapi ongkos ditanggung ya, iya. Akhirnya aku Kalimantan, terbanglah aku ke Kalimantan sana. Di Kalimantan juga gitu, aku disediakan usaha salon, aku suruh mengelola juga di situ. Di situ salon semakin maju, semakin ramai. Tiba-tiba di situ aku punya langganan
dia malam baru masuk ke salon, tak nanyain, Kak dari mana gitu kan. Oh, dari ibadah, dari gereja. Oh iya, emang gerejanya di mana? Ada itu di Sanggau situ deket lah gitu. Ya, emang kenapa gitu? Ya siapa tahu aja boleh aku ikut-ikutan ibadah di situ. Gitu. Ya boleh lah kalau mau gitu. Akhirnya kapan? Udah minggu depan ya kita ibadah bareng di sana gitu. Tapi pasti besok kan pada ibadah malam aja jam 7 ya kita berangkat dari sini. Ya. Aku agak tenang nih. Akhirnya aku masuk gereja lagi nih lama nih setelah sekian lama setelah kemarin waktu di Semarang itu sampai ini mana Kalimantan ternyata ada teman yang ngajak lagi ke gereja. Di situ aku masuk gereja lagi. Ibadah di situ aku dengan pakaian perempuan seperti tetap aku pakai rok, pakai heike gitu. Nah, setelah 1 kali ibadah, 2 kali ibadah, 2 kali ibadah, 3 kalinya kalau nggak salah, terus aku dapat selentingan gitu loh. Temanku itu dikatain sama jemaatnya. Jadi ya, ngapain sih kamu bawa bencong-bencong? Ngapain sih kamu bawa bencong ke sini gitu loh? Ngapain kamu bawa banci itu ke sini gitu loh? Saya di situ juga sedih. Sedih tapi ya sedihnya karena apa ya, dari temanku yang kena imbasnya gitu loh, mereka yang dikatain gitu loh, temanku yang bawa gitu kan kasihan gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk yaudahlah Kak, aku nggak ibadah aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku nggak ibadah, aku putus lagi waktu itu, udah nggak ke gereja lagi, udah lebih dalam lagi masuk ke dunia yang nggak jelas ini sampai tahun 2013 mau 2014 saya pulang lagi ke Jawa. Pulang ke Jawa, bosan lagi. Gitu loh. Hanya mangkal, mangkal, dan mangkal lagi. Bingung mau ngapain. Sampai akhirnya ada tawaran lagi nih ke Bali. Ada tawaran ke Bali. Kamu nggak kerja di Bali? Weh, maulah gitu kalau aku di Bali gitu. Oke. Dengan senang hati nih ke Bali. Begitu aku nyampe Bali, udah dana udah dibiayain semua. Nyampe Bali, aku ketemu sama bosnya gitu. Dia ngelihat aku tuh, loh, ngapain kamu dandan kayak gitu loh. Kamu boleh kerja di sini, tapi kamu jangan dandan. Kamu jadi laki-laki aja, pakai perempuan, pakai baju laki-laki aja. Gitu. Aku langsung mau tuh nggak bisa, mending aku pulang aja, nggak diterima juga nggak apa-apa gitu kan, daripada aku harus jadi laki-laki gitu kan, nggak bisa. Oh, akhirnya bosku itu udah dah terpaksa. Oh, buat kamu spesial, nggak apa-apa kamu dandan gitu, tapi kamu jangan macam-macam ya gitu katanya, karena masyarakat di sini dengan banci itu masih awam gitu katanya. Oke siap gitu kan. Tapi ternyata memang setelah beberapa bulan pun aku nggak betah di situ di Bali itu, nggak betah, nggak kerasan, malah cepet banget saya di Bali. Tiap hari lihat orang mabuk kayak gitu udah mulai nggak suka saya dengar sama mabuk. Terus akhirnya aku pulang lagi ke Jawa. Nah, pulang lagi ke Jawa, aku bingung lagi. Mau ngapain ini? Mau ngapain? Terus dengan segala macam pekerjaan yang paling mangkal. Udah
bosen kan. Akhirnya tahun 2016, 2015 ada temanku waria senior, dia datangnya aku, dia tuh sayang banget sama aku, dia udah seperti ibunya orang tua lah ibaratnya, orang tua. Kamu tuh loh punya skill, punya kepintaran, boya kamu buka salon lagi. Wah enggak lah, aku udah capek. Kamu tuh masih muda sayang gitu loh. Kamu masih usia produktif sayang, pakai lagi. Usaha kecil-kecilan, kontrak kecil-kecilan. Akhirnya aku ngontrak lah di suatu daerah, bukan di daerah aku sendiri, lain masih Cilacap aja. Akhirnya aku ngontrak di daerah Kroya. Nah, pada saat aku ngontrak ke daerah Kroya itu lumayan, puji Tuhan, rame gitu kan, rame, banyak pelanggan, udah mulai enak gitu. Aku pikir bangkit lagi nih, aku mulai pasti rame gitu. Hingga suatu saat temanku itu yang waria senior itu datengin aku gitu loh. Dia nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba bilang, aku mau nanya sama kamu sebenarnya tuh Islam apa Kristen gitu. Ya Islam, tapi Islam gitu loh. Tapi aku cenderung ke Kristen gitu loh. Hati aku ini ke Kristen karena aku pengen punya tempat ibadah gitu. Selama ini kan nggak mungkin aku masuk ke, maaf kata ya, ke masjid gitu kan. Masa wario ke masjid tuh, mau pakai baju apa? Sedangkan bosku aja suruh pakai baju laki-laki, saya nggak mau gitu kan. Akhirnya ya udah, kalau kamu mau ke gereja, besok Minggu kita ibadah bareng ke sana, kita berangkat. Puji Tuhan, akhirnya Minggu itu aku siap-siap nih, ibadah perdana, sukacita, senang, luar biasa ini. Aku punya tempat ibadah kayaknya ini, gitu. Semangatnya luar biasa, dandan cantik, ke baju yang seksi. Karena aku pikir kan sama dengan yang di Semarang sono, gitu loh kan, bebas. Gitu. Bener. Temanku ya cuma gini, gila kamu, gitu. Ya, udah gitu, aku masuk, nyampe gereja, di situ ada yang bagian menjemput tamu di situ. Begitu aku masuk ke gereja, aku di situ aku udah rasanya tenang, enak ya, gitu kan. Hati ini tuh gimana sih? Luar biasa gitu. Belum pernah aku rasakan ini. Gitu. Terus aku lihat di depan itu singer lagi menyanyikan puji-pujian gitu. Terus aku lagunya tuh enak. Akhirnya aku terbawa dalam pujian-pujian itu. Aku nyanyi, aku menikmati musiknya, aku nyanyi, aku disuruh angkat tangan, aku luar biasa, aku menikmati semua pujian. Ternyata pujian itu bukan cuma sekedar pujian, itu benar-benar mungkin doa kali ya, karena hatiku tuh tenang banget di sini. Gitu. Yang orang bilang mungkin orang Kristen suka nyanyi gitu loh. Aku baru ngerasain, oh ternyata lagunya seperti ini. Ibaratnya mulut cuma bergerak dikit aja, hati yang lebih bergelora, luar biasa. Gitu loh. Angkat tanganmu, aku ikut angkat tangan tuh luar biasa. Di situ apa enak. Aku merasakan yang beda ya. Aku cuma senang dalam hati gini. Akhirnya aku punya tempat ibadah. Akhirnya aku punya tempat untuk mengadu gitu loh. Bukan cuma awang-awang, bukan punya ibaratnya apa ya, terombang-ambing nggak jelas gitu loh.
Sampai akhirnya aku pun menikmati di situ, ketemu sama Bapak pendeta, jemaat-jemaat di situ menerima aku dengan sukacita gitu loh, tanpa memandang penampilan aku yang seperti perempuan itu gitu kan. Mereka baik-baik semua. Di situ juga aku rasakan luar biasa gitu loh. Ini beda ya orang-orangnya gitu kan. Mereka menerima dengan sukacita, dengan baik, senyuman gitu kan. Beda dengan yang dulu-dulu yang waktu di Kalimantan itu gitu kan. Hingga sampai akhirnya aku rutin tuh ke gereja, rajin ke gereja, tiap minggu pasti ke gereja. Pada saat mulai, hingga aku terus aktif aku di gereja tersebut, aku menikmati ibadahku, aku menikmati selalu setiap doa-doa yang di gereja tersebut. Sampai akhirnya aku pernah aku disuruh-suruh baca itu tuh, kamu sering baca firman gitu kan, baca firman Tuhan gitu. Baca firman Tuhan, aku dikasih ayat firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu. Ayat Korintus 6 atau firman Tuhan itu mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, banci, orang pemburit. Waduh, tak gitu. Kok komplit banget ya, tak gitu kan aku. Ini kan semuanya ada pada aku gitu loh. Kalau Jakarta bilang katanya, ini sih gue banget, udah komplit gitu loh. Cabul iya, banci iya, pemburit iya, pemabuk iya, penipu iya, semuanya. Aduh, ya nggak mungkin dong aku masuk surga. Nggak ada surga ya buat orang-orang seperti itu. Tapi itulah, aku selalu berpikir terus, itu ayat. Tapi masih biasa. Betul. Aku masih berpikir, masih ada waktu nanti. Tapi bisa buat pegangan itu. Dari persataku ini, ada dapat kerajaan surga ini. Sampai akhirnya aku dapat ayat lagi. Gitu loh, aku baca lagi di firman Tuhan. Yang waktu itu aku kurang jelas, yang di situ ada sesuatu yang baik. Pergaulan sesuatu yang baik akan mengaruhi sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk akan mengaruhi sesuatu yang baik. Nah, situ aku berpikir lagi, berarti aku harus menjauhi dari komunitas ini ya, gitu kan aku. Aku mulai berpikir di situ. Ya nggak tahu kenapa aku berpikir ke arah situ. Jadi, oke. Aku harus keluar dari lingkaran ini. Aku harus keluar dari lingkaran ini. Itu apa? Pelan-pelan aku mau akan mundur gitu loh. Pada saat teman-teman datang ngajak pergi ngeluyur, enggak lah, aku di rumah aja. Mending aku waktu untuk berdoa di rumah. Pada saat teman-teman ngajak aku untuk pergi kemana, enggak lah, aku di rumah aja, di salon aja, usaha aja. Itu enggak, memang benar luar biasanya di situ. Aku udah mulai meninggalkan, ibaratnya udah di tepian ini, udah di tepian lingkaran setan ini ibaratnya. Aku udah menepi, dikit-dikit aku menepi, menjauhi pergaulan-pergaulan itu. Bukan karena aku benci dengan mereka, enggak. Gitu. Karena aku ingin lepas dari lingkaran setan itu. Ingin
gimana sih caranya keluar dari lingkaran ini? Gimana sih caranya biar keluar dari zona itu? Ya kita harus pelan-pelan, pelan-pelan, santai aja, pelan-pelan, pelan. Lama-lama aku ke tepi ya, gitu. Sampai aku benar-benar betah di salon, di usaha di rumah. Sambil aku tetap ibadah, gitu loh. Segala kegiatan ibadah di gereja, aku ikuti dari komsel, macam aku ikuti. Sampai pada akhirnya karena aku tuh di GPDI, di situ ada pada saat itu tahun 2018. 2018. Di situ udah mau masuk apa namanya? Ada doa 10 hari di situ. Ada doa 10 hari Pentakosta. Gitu. Mei. Sedangkan ulang tahunku tuh 11 Mei. Nah, aku tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei malam. Aku biasa baca Alkitab. Kalau malam tuh aku baca Alkitab. Baca aku firman Tuhan. Baca. Begitu aku baca, dalam hati ini, coba kamu buka Wahyu. Gitu. Aku ingat kata-kata ada orang yang bilang katanya Wahyu itu, kitab Wahyu itu kan mengerikan sekali itu. Bener. Penasaran. Akhirnya tanpa sengaja ini, aku langsung buka, jebret ke halaman belakang, dan di Wahyu itu langsung mata ini langsung tertuju di Wahyu 3 ayat 19. Mataku langsung tertuju ke ayat itu. Barang siapa kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku bilang gini, Tuhan, apa maksudmu sih? Kenapa mata ini harus menuju ke ayat ini? Itu kan aku. Dan satu ayat itu aja, aku tutup Alkitab. Aku berpikir, aku merenung terus. Sampai aku nangis terus. Firman Tuhan yang luar biasa ini. Sampai aku, kalau ingat firman ini, ayat ini yang benar-benar menegur aku. Tanpa terasa, hingga paginya sampai aku bawa tidur, dan paginya aku bawa beres-beres ruangan, buat beres-beres salon. Nah, pada saat itu aku mau beres-beres kamar, ternyata mataku ini ngelihat baju-baju perempuan, ngelihat baju-bajuku yang perempuan itu. Aku bencinya setengah mati. Benci banget. Apa sih ini? Ngepantes ini tempat ini. Akhirnya baju-baju ini aku bungkus ke dalam karung, masukkan ke dalam karung. Nah, udah aku masukkan ke karung semua ini, semuanya udah aku masukkan ke karung semua. Nah, begitu masukkan ke karung, terus aku simpen tuh. Terus aku ke depan ke ruangan salon. Aku cukur rambut nih, cukur rambut sendiri. Udah potong rambut sendiri, ini aku langsung ke kamar mandi. Kamar mandi, aku selesai mandi, aku balik ke kamar. Aku bingung,
Loh, terus aku pakai baju mana? Kan nggak mungkin aku pakai baju itu lagi. Gitu kan sama aku kan. Waduh, ya antara bingung, antara takjub gitu loh. Kok bisa sih aku seperti ini? Gitu loh. Kok rambutku pendek? Aduh, gimana ya? Terus aku telepon Pak Pendeta, telepon keluarga pastori. Puji Tuhan direspon baik, mereka juga kaget juga dengan perubahannya, bahwa saya bisa berubah kayak gitu dalam waktu yang mereka pikir nggak secepat ini gitu loh. Akhirnya aku dikasih baju sama pastori. Sementara buat ganti dulu. Nah, pada saat itu juga aku ganti baju. Aku ada yang aneh juga. Oh, baju kayak gini. Ini dalam pikiranku tuh kayak gimana? Oh, pada saat aku udah ganti baju laki-laki, aku mau keluar, ini ada suara yang nggak jelas. Suara iblis ini mengatakan, mungkin kamu bisa keluar, nggak mungkin kamu mampu keluar rumah sana, apalagi ke jalan, nggak pantas kamu pakai pakaian laki-laki kayak gitu. Aku sempat bingung, emang nggak pantas ya, begitu kamu. Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan. Aku coba dalam hati gitu, Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku kuat. Siapa bilang aku nggak kuat gitu? Aku kuat kok, aku bisa kok. Akhirnya aku keluar. Begitu kembali lagi, aku ngomong lagi sama si ini, iblis kali ini yang ngomong yang kurang ajar. Menang kan aku bisa kan? Gitu. Nah, itu luar biasanya awal saya berubah di situ. Ayat yang luar biasa bagi saya. Ayat yang luar biasa. Firman Tuhan yang benar-benar ya tanpa saya sadari gitu loh. Jadi bukan karena manusia saya berubah, bukan karena Bapak Pendeta yang berubah saya, tapi murni ini karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang merubah saya. Seiring berjalannya waktu, yaitu itu adalah kado terindah dari ulang tahunku. Tanggal 11-nya aku udah jadi laki-laki. Itu kado yang luar biasa, terindah dari Tuhan buat aku. Dan aku berpikir, ini udah selesai nih. Karena aku udah jadi laki, udah selesai ini pasti. Nggak mungkin aku ada permasalahan lagi, enggak. Ternyata enggak. Gitu loh. Banyak kuncingan di luar sana. Mereka semuanya pada kaget. Gitu loh. Mereka di sana semua kaget. Ada yang bahkan mereka nggak percaya gitu loh. Ya, wajar mereka nggak percaya. Karena saya sendiri juga nggak percaya. Oh ya bisa gitu loh. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Merubah manusia yang menurut manusia itu sangat tidak mungkin. Nggak mungkin seorang bayi bisa berubah jadi laki-laki. Nggak mungkin seorang waria yang udah kayak gitu bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bisa. Tapi nggak berhenti sampai dari situ. Aku masih diuji lagi. Ternyata aku udah mulai memikul salib kayaknya ini. Berat rasanya. Dikatain sama orang. Nggak pantas bodoh udah kayak gitu jadi laki. Nggak pantas. Banyak yang ngomong gitu. Dan itu saya contoh sama Tuhan.
Tuhan, kenapa sih harus saya? Kenapa harus aku, Tuhan? Kenapa harus aku yang sudah hancur kayak gini badan aku? Tubuh aku udah layak lagi jadi laki-laki, Tuhan. Seperti orang-orang itu bilang, nggak pantas. Kan masih banyak tuh di luar sana yang masih murni, belum diapa-apakan, belum dirubah-rubah tuh, belum rusak saya. Kenapa yang rusak ini, Tuhan, yang kok jadikan aku seperti ini? Aku nangis saat itu. Aku bingung sama Tuhan. Tapi Tuhan dalam hati aku bilang, aku nggak melihat fisik kamu. Aku nggak melihat rupa kamu. Tapi Tuhan melihat hati dan imanmu. Kalau cuma untuk merubah mereka, mungkin bagi Tuhan yang masih ini pun gampang. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain buat aku. Sejak saat itu, aku udah gak tenang lagi dengan baca film itu, bahwa Tuhan itu nggak melihat fisik. Tuhan itu nggak melihat rupa. Tuhan itu melihat hati. Boleh manusia di luar sana menghina aku. Boleh manusia di luar sana mencemooh aku. Tapi Tuhan sekali membuka pintu, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Itu janji Tuhan. Akhirnya aku kuat lagi. Aku bangkit lagi. Aku semakin rajin. Aku semakin intim dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Tapi semakin intim dengan Tuhan, semakin berat juga beban salib yang kupikul. Gak mudah. Setelah aku berubah, usaha salonku sepi. Yang tadinya ramai bisa turun 75%. Apalagi tamu-tamu itu melihat bahwa aku berubah tuh karena Tuhan Yesus. Aku berubah karena aku masuk Kristen. Itu. Tapi aku tetap kuat. Mungkin ini salib yang harus aku pikul. Aku nggak takut lagi. Aku semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat lagi. Semakin dekat lagi. Semakin berat pula salib yang kupikul. Aku cuma bisa berdoa sama Tuhan. Kuatkan aku, Tuhan. Jangan lepaskan jangan lepaskan tanganmu dari aku, Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa bertahan sampai saat ini juga. Sama sekali tidak mungkin bisa bertahan. Pada saat aku jatuh, karena salibnya semakin berat, aku jatuh lagi. Aku jatuh.
Aku nangis. Ampuni aku Tuhan, aku udah jatuh lagi kayak gini. Aku gak kuat dengan omongan sana sini lagi. Tapi Tuhan bilang, kembali lagi ke ayat itu. Ke Wahyu 3 ayat 19 di situ. Aku baca lagi. Aku ingat lagi. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan aku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berarti kamu harus rela. Bukan hanya aku tegur, tapi aku hajar. Aku benar-benar dihajar. Sakit, perih. Oh, pedih banget. Tapi itu memang harus relakan. Itu memang harus aku pikul salib ini. Sekalipun pedih, aku harus tetap pikul salib ini sampai aku mati. Aku percaya tangan Tuhan Yesus akan menopang aku. Aku percaya. Orang lain di luar sana taunya dia berubah jadi laki-laki. Ya udah, karena dia memang laki-laki. Tapi mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi Tuhan Yesus penyemangat hidupku. Aku sudah diselamatkan sama Tuhan. Aku sudah diselamatkan dari dunia kewarian itu. Bahkan yang sangat di luar pikiranku dulu. Kalau aku tuh bisa berubah jadi laki-laki. Sudah sangat tidak mungkin. Di luar nalar manusia. Nggak mungkin. Hingga pada 2018, bulan September, dibaptis sama Bapak Gembala dan dikasih nama Yohanes. Itu sesuatu yang luar biasa. Nama yang luar biasa. Akan aku pikul salib ini sampai kapanpun. Dan aku bukan cuma pribadi aku sendiri, tapi aku pengen teman-temanku, teman-teman waria di luar sana coba mengalami seperti aku. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah. Percayalah teman-teman, di saat di dunia ini tidak ada orang yang mau mengerti. Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus sangat mencintai orang-orang yang berdosa. Tapi dia membenci dosa.
Terima kasih. Amin, luar biasa, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.